Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita buka bersama di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, kemarin Bapak Gembala sudah menjelaskan tentang latar belakang dari ayat ini, bahwa kita tahu bangsa Israel berada jauh di pembuangan di bawah penindasan Babel. Nah, bangsa Babel telah banyak menghancurkan banyak hal milik Israel. Nah, sehingga pada saat itu mungkin mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada mereka? Apakah Tuhan telah benar-benar meninggalkan mereka? Nah, mungkin di antara kita Bapak Ibu pagi hari ini, mungkin yang mendengarkan firman ini, pesan Tuhan minggu ini, kita sedang mengalami ketakutan. Kita sedang mengalami hal yang bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah Tuhan sudah tidak ada lagi? Apakah sudah Tuhan tidak peduli dalam kehidupanku? Mungkin kita berkata, apakah Tuhan telah benar-benar meninggalkan hidup aku? Nah, tetapi firman Tuhan minggu ini jelas mengatakan di dalam Yesaya 41 ayat 13 bagian akhir jelas Tuhan katakan, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Nah, pesan Tuhan minggu ini simple, judulnya simple, tetapi maknanya sangat dalam sekali Bapak Ibu. Janganlah takut. Nah, dengan pesan Tuhan ini sebenarnya gini, Tuhan mau meyakinkan setiap kita, umat-umatnya, orang-orang percaya apa yang sedang umat Tuhan alami. Apa yang sedang umat Tuhan hadapi hari-hari ini, atau mungkin tentang sesuatu masa depan kelak. Mungkin apa yang dipikirkan, mungkin apa yang sedang digumulkan. Namun yang pasti gini, Tuhan Maha mengetahui. Tuhan tahu kehidupan kita, Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan mengetahui segalanya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah pencipta setiap kita masing-masing. Dan saya yakin gini, ketika Tuhan menciptakan setiap kehidupan kita, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Asalkan gini, yang sudah diciptakan, tanda kutip, tahu diri enggak? Nah, satu kalimat singkat dari Tuhan untuk merangkum semua situasi ini dengan mengatakan kepada umatnya, kepada orang-orang percaya, janganlah takut. Nah, sekarang gini, kenapa sih rasa takut itu kok bisa timbul? Kenapa rasa takut itu bisa timbul dalam kehidupan orang-orang percaya? Padahal kita jelas orang-orang percaya. Nah, kenapa? Yang pertama, ini belum masuk poin Bapak Ibu. Kenapa rasa takut itu timbul? Yang pertama, karena manusia terbatas Bapak Ibu. Kita menyadari gak sih bahwa kita itu pribadi yang terbatas. Kita manusia hanya sekedar bisa melihat apa yang di depan mata secara fisik, tetapi kita tidak bisa melihat jauh ke depan sana. Esok hari gue seperti apa ya? Esok hari kehidupan saya seperti apa?
Besok ini kehidupan saya seperti apa? Kita nggak tahu. Kita nggak paham dengan kehidupan kita, kita hanya mereka-reka. Bahkan orang meramalkan kehidupannya kepada paranormal. Manusia terbatas. Sehingga gini Bapak Ibu, ketika situasi yang terjadi di luar kendali kita, situasi terjadi di luar pemahaman kita, sehingga respon kita apa? Yang timbul panik. Yang timbul adalah ketakutan. Nah itu yang pertama, karena manusia terbatas. Nah yang kedua, kenapa rasa takut itu bisa timbul? Yang kedua, karena pergeseran fokus Bapak Ibu. Mungkin yang tadinya kita fokus kepada Tuhan, mungkin yang tadinya kita melihat tentang masa depan, tentang apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, kita terus melihat ke depan. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita berada di dunia ini, ada prinsip-prinsip dunia, ada hal-hal dunia yang dunia tawarkan dalam kehidupan kita, kita mulai bergeser fokus kita kepada Tuhan. Mungkin apa yang sedang kita hadapi, hal-hal apa yang sedang kita hadapi itu bisa membuat pergeseran fokus kita terhadap Tuhan. Nah contohnya gini, Petrus. Saya percaya gini, selama Petrus menatap Yesus, apapun yang terjadi, ketika Yesus memegang tangan Petrus, ketika Petrus menatap Yesus secara terus menerus, saya percaya gini, Petrus dapat berjalan di atas air sampai tujuannya. Tetapi kita lihat di dalam ayat yang ke-30 ya, kalau kita lihat di sana dikatakan apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan dia mulai apa? Dia mulai ragu kan? Dia tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah kalau bicara tentang Petrus, di dalam situasi dan keadaannya, bicara tentang badai, badai tetap ada. Tiupan angin tetap ada. Nah, tetapi gini, ketika Petrus membiarkan ini semua, berdampak pada apa? Pemandangannya pada Yesus. Dia teralihkan. Ada fokus yang tergeser. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Karena pergeseran fokus. Nah seringkali orang percaya lebih melihat akan sesuatu gini. Yang besar. Yang nyata. Masalah yang dia hadapi. Daripada gini, kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan. Tetapi seringkali manusia melihat dengan mata jasmani sesuatu yang nyata dalam kehidupannya. Kenyataan saya seperti apa ini? Kehidupan saya seperti apa ini? Tuhan berpesan, janganlah takut. Nah, ketika orang percaya, umat-umat Tuhan mengalami ketakutan, hidup dalam ketakutan, ini sebenarnya gini, ini momen, ini kesempatan bagi si musuh untuk bekerja. Ini kesempatan bagi si musuh untuk bergerilya. Ini kesempatan bagi si musuh untuk melakukan segala hal yang dia mau lakukan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan katakan janganlah takut. Nah ini yang hal-hal yang dapat menghancurkan sebenarnya. Menghancurkan iman kita. Menghancurkan visi, bahkan menghancurkan masa depan kehidupan orang-orang percaya ketika gini, ketakutan yang sangat itu kita biarkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai iblis masuk celah di dalam kita, mulai ada rasa ketakutan.
Nah, beberapa hal yang perlu dipahami Bapak Ibu umat Tuhan berkaitan pesan Tuhan ini. Kemarin Pak Ishak sudah sampaikan 2 poin. Yang pertama adalah ada pribadi Tuhan yang seharusnya menjadi fokus umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tangan Tuhan yang siap untuk menuntun kita. Nah, poin yang mau saya bagikan yang harus kita pahami bersama tentang pesan Tuhan ini, janganlah takut, adalah yang pertama, ada Allah yang berdaulat atas waktu hidup kita. Itu terambil di dalam ayat yang keempat ya Bapak Ibu. Kalau kita buka ayat yang keempat, di sini kita lihat Tuhan mendeklarasikan dirinya Bapak Ibu. Ayat yang keempat, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Saya akan garis bawahi. Aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Nah, kata tetap Dia. Di sini kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, kata ini menyatakan kalimat penekanan tentang Tuhan itu sendiri. Tentang pribadi Yesus itu sendiri. Bahwa hanya Dia, bahwa hanya dirinya sendiri, yaitu Tuhan, Dia yang kekal, Dia yang berdaulat. Nah, seringkali ketika orang percaya mengalami ketakutan, mungkin ketika itu terjebak di dalam satu waktu, mungkin hari ini. Mungkin dia cemas dengan keadaan esok. Esok hari seperti apa nih keadaan saya? Tetapi percaya gini, aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Ternyata ada tangan Tuhan yang mengulurkan. Ada tangan Tuhan yang memegang tangan setiap kita. Dan Dia sudah berdiri di masa depan. Dia sudah berdiri di waktu kemarin. Dia sudah berdiri di waktu sekarang. Dia sudah berdiri besok. Bahkan di masa yang akan datang. Nah, kita percaya Bapak Ibu. Ada Allah yang berdaulat atas waktu dan hidup kita. Nah, mungkin di antara kita orang percaya bingung. Bagaimana dengan mungkin masa depan keluarga saya? Mungkin bingung bagaimana masa depan dengan pelayanan saya? Mungkin masa depan bagaimana dengan pekerjaan saya? Kok sepertinya tidak menentu dengan keadaan mungkin ekonomi dan keadaan bangsa ini. Sepertinya enggak pasti. Sepertinya kok enggak mungkin ya gitu kan. Sepertinya kok ada hal yang menakutkan di depan sana. Tetapi percaya gini, Tuhan ada di sana Bapak Ibu. Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Tuhan ada dalam pekerjaan kita. Tuhan ada di dalam keluarga kita. Tuhan ada di dalam bangsa kita. Tuhan ada di dalam kota Bandung ini Bapak Ibu. Tuhan ada di sana. Tuhan tidak mendampingi gini, kita masuk ke dalam ketidakpastian. Tetapi Dia menuntun setiap kita untuk masuk ke dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau kita buka dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan jelas di sana dikatakan apa? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, artinya Tuhan berdaulat Bapak Ibu.
Tuhan berdaulat, Tuhan pegang kendali atas setiap hidup kita. Mungkin kemarin, mungkin hari ini, mungkin besok, dan sampai selama-lamanya Tuhan berdaulat, Tuhan pegang kendali. Bahwa ada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ada hari depan yang penuh dengan sukacita. Nah, kalau bicara tentang waktu Bapak Ibu, Dia adalah arsitek waktu. Iya kan? Seringkali kita cemas, kita menyesal mungkin dengan kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini. Dan kita melihat mungkin ke belakang, mungkin ke depan. Ada sesuatu yang mungkin kita lakukan, kita tidak bisa ubah. Kita merasa dikejar-kejar oleh waktu. Bahkan ada ketakutan, waduh ini habis waktunya nih. Ini habis, keburu habis nih waktunya. Tetapi percaya gini, ada Allah yang selalu berada di luar waktu. Artinya Allah tidak terbatas Bapak Ibu. Dia tidak terbatas oleh waktu dimanapun dia ada. Sekarang, masa besok, sampai selama-lamanya. Allah selalu ada dalam setiap pribadi kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Yang harus kita pahami bersama tentang pesan Tuhan ini, janganlah takut. Yang kedua, ada Allah sang empati. Ayat yang ke-17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Nah, kalau kita perhatikan dari teks ini, empati Allah ditunjukkan bukan sebagai konsep pemikiran, tetapi kita lihat sebagai sebuah respon yang murni daripada Allah sendiri, hati seorang bapa. Dia berempati kepada anaknya. Dia tidak meninggalkan anaknya. Dia tidak mempedulikan anaknya. Dia Allah yang peduli. Dia Bapa yang peduli. Nah, kalau kita lihat kata sengsara dalam bahasa aslinya adalah tertindas Bapak Ibu. Berkesusahan, lemah, membutuhkan. Nah, kalau kita lihat sengsara ini merujuk kepada titik nol. Titik nol yang paling rendah. Tertindas, berkesudahan, lemah, membutuhkan. Nah, mungkin kehidupan kita, Bapak Ibu, mungkin merasa gini, disingkirkan secara sosial. Mungkin keberadaan kita sudah tidak diperhitungkan lagi. Mungkin secara perhitungan, secara manusia, sepertinya kita sudah kalah, sudah mati. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Ini janji Allah Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, ada hal penting. Ada hal penting dari semua ini. Adalah bicara tentang apa? Keterhubungan. Keterhubungan dan keintiman dengan Tuhan. Makanya gini, bicara tentang keintiman, itu bicara tentang jantung utama Bapak Ibu. Itu bicara tentang jantung utama dari seluruh apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kita. Ketika Tuhan berjanji atas kehidupan kita orang-orang percaya, tapi kita tidak memiliki keterhubungan dengan Tuhan, kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, sepertinya gini, sia-sia Bapak Ibu.
Jangan sampai gini, kita membaca ayat hanya sebagai satu kalimat janji yang kosong karena kita tidak punya keterhubungan dengan Tuhan. Kita tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, mengapa keintiman ini menjadi jawaban atas ketakutan Bapak Ibu? Kenapa nih? Nah, kalau kita lihat, ketakutan itu selalu lahir dari jarak ya. Ketakutan selalu lahir dari jarak. Kita takut sendirian. Kita takut terisolasi, gak ada orang yang peduli sama saya. Kok gak ada orang yang menopang? Kok gak ada orang yang bersama-sama dengan saya? Tetapi gini, ketika keterhubungan itu terjadi, keintiman itu terjadi dengan orang-orang sekitar, maka kita akan mengalami kekuatan. Oh, orang-orang peduli ya dengan saya. Ada kekuatan dalam hidup kita. Dalam sebuah komunitas. Nah, sama gini, terlebih lagi ketika keterhubungan dan keintiman Tuhan kita lakukan secara otomatis gini. Ketakutan itu akan hilang Bapak Ibu. Itu secara otomatis. Ketika kita datang terus terhubung dengan Tuhan. Kita berani bukan karena kita kuat. Kita berani bukan karena kita gagah. Tetapi kita tahu siapa yang berada di sebelah kita. Siapa yang berada di dalam hidup kita orang-orang percaya. Dia Tuhan. Dia Yesus. Tidak ada bandingannya Bapak Ibu. Nah, sekarang di dalam keintiman dan terhubungan dengan Tuhan, apa yang kita dapat? Nah, sekarang apa yang kita dapat Bapak Ibu? Ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, apa yang kita dapat? Yang pertama, kita memiliki kompas ilahi. Kita tahu tujuan arah kita. Kita sudah tahu pasti ada kepastian di dalam Tuhan. Tuhan pegang tangan kita, Tuhan tuntun kita. Kenapa? Karena dengan keintiman kita dapat mengetahui dan menangkap kehendak Tuhan. Kita intim dengan Tuhan, pasti gini. Ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Ada sabda Tuhan, ada perkataan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan dalam setiap kita pribadi anak-anak Tuhan. Nah, makanya gini, kita pasti memiliki kompas ilahi ketika kita dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam keintiman dan keterhubungan dengan Tuhan, apa yang kita dapat? Yang kedua yaitu kekuatan supranatural dari Tuhan. Kita mengalami kekuatan supranatural dari Tuhan. Kita sadarkan tadi yang pertama, yang tadi dikatakan apa? Manusia memiliki keterbatasan. Manusia itu terbatas Bapak Ibu. Kekuatan, emosi, kesabaran. Ketika badai datang, kita gak tahu apa yang kita lakukan, kita terbatas. Tetapi gini, dengan kita terhubung dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita percaya gini, seperti pipa yang mengalirkan kekuatan aliran itu mengalir dalam kehidupan kita. Kekuatan yang supernatural itu mengalir dalam setiap kita. Kita intim dengan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Yang tadinya gini, tidak mampu, kita menjadi mampu. Yang tadinya kita tidak bisa, menjadi bisa. Yang tadinya kita lemah, kita menjadi kuat. Yang tadinya kita putus asa, kita mendapatkan dan kita bangkit kembali. Nah, yang ketiga, di dalam keintiman dan keterhubungan dengan Tuhan, apa yang kita dapatkan? Yang ketiga, daya tahan yang kuat terhadap intimidasi. Nah, ini perlu Bapak Ibu, ini perlu banget ini. Daya tahan yang kuat terhadap intimidasi. Karena seringkali orang-orang percaya ketika menghadapi mungkin suatu persoalan dalam kehidupannya, mudah sekali terintimidasi. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana orang-orang yang terintimidasi ketika dia tidak mengalami atau dekat dengan Tuhan? Dia tidak terhubung dengan Tuhan, apa yang dia alami? Ada intimidasi. Ada hal-hal yang disampaikan yang tidak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Saya percaya gini, orang ini bakal jatuh. Tetapi orang yang intim dengan Tuhan, kita percaya intimidasi apapun, bisikan musuh apapun tidak akan mempan. Karena kita ada di bawah naungan Tuhan. Kita ada di bawah kendali Tuhan. Kita ada di bawah payung daripada Tuhan itu sendiri. Nah, yang berikutnya. Di dalam keintiman dan keterhubungan dengan Tuhan, apa yang kita dapat? Yang terakhir, yaitu ada damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Dunia lebih menawarkan damai yang bersyarat Bapak Ibu. Mungkin melalui keadaan aman. Itu yang dunia tawarkan. Mungkin tubuh yang sehat, uang yang berlimpah. Mungkin jabatan, itu yang dunia tawarkan. Ada damai di sana. Mungkin ada kebahagiaan di sana. Tetapi yang Tuhan tawarkan ketika kita dekat dengan Allah, ada damai sejahtera yang Tuhan kasih. Ketika damai sejahtera Allah turun atas setiap kita, kita tidak tergantung oleh situasi dalam kehidupan kita. Apapun situasi yang kita hadapi. Ketika intim dengan Tuhan, damai sejahtera, sukacita Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita terus terhubung dengan Tuhan. Karena bicara tentang keintiman itu bicara tentang dari dalam, intern, bukan dari luar. Nah, mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, apapun kondisi yang sedang dihadapi hari-hari ini, hal apa yang mungkin sedang kita hadapi, Tuhan mau meyakinkan setiap kita untuk kita tidak menjadi takut. Janganlah takut. Ada Tuhan yang berdaulat atas waktu hidup kita. Ada yang empati yang terus memperhatikan setiap kita. Intim dengan Tuhan dan terus melangkah maju sampai setiap kita menerima penggenapan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.